kita lihat slide yang pertama. Next slide. Dibantu ya. Oke. Kenapa sih harus dicangkok kepada Yesus? Nah, ini sering pasti ditanya sama teman-teman. Teman-teman pasti tanya, kenapa perlu sih kita nih dicangkok nih? Ditempelin sama Yesus dan kemudian bertumbuhnya dari Yesus. Kenapa nih? Kenapa kita harus dicangkok sama Yesus nih? Gitu ya. Saya mau kasih lihat ini, teman-teman. Next, di enter. Muncul ayatnya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ulangin lagi nih ya. Kalau teman-teman ada Alkitab, yang buku, teman-teman bisa ambil, bisa stabilo. Saya sih dari dulu melakukan itu. Sehingga nanti kalau suatu saat saya teringat dan butuh, nggak sulit untuk carinya lagi. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ini powerful banget nih ayat ini. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa harus dicangkok sama Yesus? Karena dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Dunia, teman-teman, apalagi saat-saat sekarang gitu ya, sangat-sangat membingungkan. Saya masih ingat ketika saya dampingin satu retret, saya terkejut ketika seorang teman perempuan datang mau konsultasi. Kok boleh ya konsultasinya sama Koko? Saya bilang boleh, oke, asal di tempat yang agak terbuka dan orang banyak lihat. Kemudian dia mulai cerita, gini kok, saya ini baru mau masuk kuliah. Wah, saya bilang selamat. Anaknya kecil, teman-teman. Iya kok, tapi kalau boleh jujur, saya sudah 100 kali pacaran. Saya kaget. Serius, memangnya kamu hitungin? Iya kok, saya hitungin. Menurut pengakuan dia, teman-teman. Saya kaget. Dan kemudian nggak lama dia bilang lagi, iya kok, sedihnya bukan soal 100-nya, katanya. Tetapi sedihnya dengan 100-100-nya, saya pacarannya itu sudah bebas kok. Saya kaget. Apa iya? Tetapi dia ceritakan itu dengan air mata berlinang, teman-teman. Jatuh dari matanya ke pipinya. Saya kaget. Kenapa bisa begitu? Dan dia mulai bilang, papa saya juga begitu, katanya. Dia selingkuh, dia kecewakan, dia mulai cerita. Papanya mengecewakan dia, meninggalkan, selingkuh di satu kota tahu, katanya. Sehingga dia ngalamin malu luar biasa. Sehingga waktu itu dia mau lukai papahnya, dia mulai pacaran ganti-ganti untuk agar papahnya itu balik ke rumah, marah sama dia karena dia kok begitu, tetapi papahnya nggak balik juga ke rumah sampai kemudian ya udah terus kebablasan. Dia kebingungan. Dunia di mata dia penuh dengan kebingungan. Saya pernah ngalamin itu. Semoga teman-teman tidak ngalaminnya hal yang sama, tetapi saya percaya iblis bekerja dengan demikian aktifnya untuk membawa kita ngelihat dunia dan kita jadi bingung. Teman-teman, saya mau ngomong sedikit. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita nggak sadar bahwa jiwa kita fokusnya terus-menerus kepada dunia. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang jiwanya terus-menerus fokus pada dunia? Saya mau cerita sama teman-teman sedikit ya, sesuatu yang saya dapatkan. Waktu itu saya sedang merenung dan baca kitab Kejadian, saya lihat bahwa Adam itu memutuskan untuk makan buah terlarang. Nah, ketika dia memutuskan untuk makan buah terlarang, saya bingung, kenapa saat itu dia baru sadar? Dia baru sadar kalau kemudian dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip ya, dia baru sadar di Alkitab dikatakan bahwa dia telanjang. Sebelumnya dia nggak sadar. Kemudian saya dalam diam, saya mikir, saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan dia baru sadar dia telanjang? Pelan-pelan saya mulai mengerti. Karena Adam telah memutuskan untuk memfokuskan hidupnya pada dunia, pada buah terlarang. Sehingga ketika awalnya fokusnya masih pada Tuhan, yang dia rindukan, yang dia lihat, yang kemudian dia pikirkan itu Tuhan. Tetapi ketika buah terlarang menjadi pilihannya, dia tidak lagi memilih Tuhan, tetapi dia memilih buah terlarang, sehingga fokusnya lebih kepada Kepada dunia, teman-teman, kepada dagingnya. Ketika kita memilih untuk fokus kepada dunia,
maka jiwa dan roh kita ditundukkan akhirnya oleh dunia nih. Jadi subordinat gitu ya teman-teman ya. Karena terus-terusan kita pikirin dunia. Kita nggak mikirin jiwa kita nggak mikirin roh kita. Beda kalau kemudian kita mikirin roh kita pikirin jiwa kita pikirin Tuhan. Sehingga dunia pun tunduk oleh roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini yang sering terjadi nih, teman-teman. Nah, oleh karena itu penting banget untuk dicangkokkan kepada Yesus, untuk nempel sama Yesus penting. Sehingga dunia yang membingungkan tidak membuat kita menjadi terbiasa nih, menjadi kemudian ikut-ikutan cara-cara dunia, dan kemudian kehilangan hidup yang selama-lamanya. Nah, ya, saya mau kasih lihat teks berikutnya. Sorry, next slide. Nah, Roma 8, ini cuman mau jelaskan aja nih ya. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6 kasih gambaran apa yang tadi saya jelasin nih. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya mau ulang ya, Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maksudnya apa sih? Mereka yang hidup di dalam roh, hidupnya tergantung pada roh. Mereka yang hidup di dalam daging atau dunia, maka hidupnya, pikirannya, suasana hatinya, moodnya tergantung pada dunia. Ini saya mau ngomong ini muter-muter gitu ya dari tadi ya. Kadang-kadang bingung nih. Saya usianya udah nggak muda lagi nih teman-teman ya. Kadang-kadang bahasanya nih nggak bisa muda lagi nih. Saya mau coba begini. Dunia itu buat saya itu seperti roller coaster teman-teman. Turun naik gitu ya. Hari ini tenang, COVID-nya itu rendah misalnya begitu. Tiba-tiba nanti sore ada berita lagi, COVID-nya naik gitu. Besoknya tenang nggak apa-apa, sudah terkendali. Lusa naik gitu, pusing kepalanya. Bukan cuman itu, banyak hal lain lah ya yang kemudian turun naik di dalam dunia. Nah, kita orang muda kebingungan. Tapi kalau kita mau jujur sebenarnya salah kita. Karena kita fokus terus sama dunia. Sehingga kalau kita fokus terus sama dunia, dunianya turun naik, kitanya turun naik. Dunianya gonjang-ganjing, kitanya gonjang-ganjing. Dunianya nggak stabil, kita nggak stabil. Dunianya lagi bete, kitanya ikut-ikutan bete, teman-teman. Nah, itu dia yang dimaksud dengan hidup di dalam daging. Kalau mikirinnya daging terus, ya udah, teman-teman. Hidupnya di dalam dunia, maka yang dipikirin hal-hal dunia. Tapi kalau hidupnya di dalam roh, nah roh ini hidup damai sejahtera, Alkitab bilang. Sehingga roh itu nggak roller coaster, nggak turun naik. Ada damai, ada sejahtera. Seringkali yang terjadi begini, teman-teman. Kita ini ya, fokus terus sama dunia. Fokus sama dunia itu misalnya apa? Gampangnya lah. Fokusnya itu sama TikTok, teman-teman. Misalnya ya, sama Instagram. Saya kalau terus-terusan buka TikTok, kadang-kadang panik. Karena apa? Karena tiba-tiba di TikTok ada berita. Ada satu orang muda yang usianya lebih muda dari saya, nggak bisa tidur, teman-teman. Nggak bisa tidur, dan ini jam 3 pagi. Tahu-tahu dia buka Tokopedia dan beli mobil yang harganya 2 miliar. Astaga, saya bilang, bagaimana caranya ya umur segitu bisa beli mobil 2 miliar? Saya rasa-rasanya sampai umur segini aja belum bisa beli mobil 2 miliar, dan mulai saya bingung gitu ya. Dan mulai saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong rubah dong dunia saya, agar saya bisa dapat duit banyak, agar kerjanya nggak begini aja, agar banyak hal. Kemudian saya minta, Tuhan rubah dunia saya. Tuhan rubah dunia saya. Permintaannya besar, teman-teman. Permintaannya agar dunia saya dirubah. Dan kemudian Tuhan nggak rubah-rubah dunia saya. Saya akhirnya kadang-kadang bete sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan nggak rubah dunia saya? Sekali waktu saya sadar,
kenapa sih saya minta Tuhan melakukan perubahan besar dalam dunia saya? Padahal sebenarnya perubahan besar dalam dunia saya bisa terjadi dengan saya yang melakukan perubahan kecil. Maksudnya apa? Saya punya pengalaman gini, teman-teman. Semoga bikin jelas ya. Istri saya sudah married nih, udah nikah. Anak saya 4. Saya dengan istri itu sayang banget sama anak-anak. Saya sayang banget sama istri saya. Sayang banget. Kecuali, nggak boleh ngomong kecuali gitu ya. Tapi kalau boleh jujur, ada saat-saatnya kesel nih sama istri saya. Kalau apa? Kalau dia lambat dandan. Nah, ini dia. Aduh, gitu yang cewek-cewek ngerti nggak nih ya? Kadang-kadang kami yang pria-pria ini mengalami api penyucian di bumi ini ketika nunggu yang teman-temannya yang pacarnya atau istrinya itu ya lagi dandan gitu. Saya sampai kesel. Istri saya sudah dibilang, ini jam 2 kita meeting. Ini 1:30, teman-teman, kami belum berangkat di rumah. Saya di bawah sudah panik. Saya mulai teriak, udah selesai belum? Dan istri saya bilang apa? Belum, tunggu sedikit lagi. Lagi pilih baju. Oh, saya bilang sebentar lagi kalau pilih baju. Saya tunggu 10 menit, belum selesai juga. Lagi apa? Saya teriak. Sebentar, lagi pilih tas. Susah amat sih pilih tas, rasa saya gitu ya. Kalau gitu saya naik mobil, saya bilang. Saya masuk ke dalam mobil, saya nunggu di mobil. Sebentar lagi kan, saya nunggu di mobil. Di mobil 10 menit berlalu, belum juga selesai. Sudah mau jam 2 kurang 10. Saya tidit, klakson. Dia teriak, sebentar, lagi pilih sepatu, katanya. Astaga, saya bilang. Saya tunggu 10 menit lagi baru nyampe ke dalam mobil. Kenapa sih bawel amat? Jam 2, meetingnya jam 2 masih di rumah. Ya kan milih dulu, nggak tahu sih kalau jadi perempuan kayak bagaimana. Ayo tukeran, diajak begitu. Wow, saya marah ya teman-teman ya. Dan kemudian neraka terjadi di mobil gitu ya. Datang meeting udah marah-marah. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tuh rubah tolong istri saya Tuhan, rubah istri saya. Saya minta sama Tuhan. Dikabulin nggak teman-teman kira-kira? Ya betul, nggak dikabulin. Istri saya nggak berubah, dia tetap begitu. Saya kemudian baca Alkitab bilang apa? Yang begini cuma bisa dirubah dengan doa dan puasa. Nah, saya puasain waktu itu. Saya puasa agar istri saya berubah karena saya terganggu gitu ya. Kira-kira berubah nggak teman-teman? Waktu itu istri saya berubah nggak? Ternyata nggak berubah juga. Saya datang ke gereja MBK tuh pagi hari habis ngantar anak, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau begini saja nggak bisa nih. Tolong Tuhan bikin satu perubahan lah. Saya tahu ini besar, tapi saya tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Saya bilang gitu ya. Teman-teman, tiba-tiba saya diam. Dan kemudian Roh Kudus mulai bicara dalam hati saya. Roh Kudus bilang begini, Ferdi, kenapa sih harus dia yang rubah dan bukan lu yang rubah? Saya kaget. Yang lambat kan dia. Kok gua yang berubah? Apanya yang harus saya rubah? Saya diam, Tuhan nggak ngomong lagi. Tapi kemudian saya sadar, saya bisa berubah dengan mudah. Saya bukan berbohong, tapi saya harus jadi cerdik. Waktu berikutnya ada meeting dan saya mau ajak dia, saya bilang, Mah, saya bilang gitu, bukan Mama sih, saya panggil dia Cece, dia panggil saya Koko, Cila gitu. saya bilang dia, saya bilang, meetingnya, saya bilang nih, Tuhan maaf ya, tapi bukannya berbohong nih. Meetingnya nanti kita, itu jam 1, saya bilang. Padahal jam 2 sih meetingnya, gitu ya. Ayo siap-siap ya, saya bilang. Kemudian jam 12:30, dia belum siap, saya turun ke bawah. Saya turun ya, saya bilang gitu. Saya tunggu di bawah, iya. Sudah siap belum? Lagi pilih baju, saya mulai seduh kopi. Gitu ya. Sudah siap belum? Lagi pilih tas, katanya kan. Oh iya, oh bukan pilih baju yang pertama. Sudah siap belum? Sebentar, lagi pasang alis. Saya kaget. Gimana caranya perempuan pasang alis? Saya nggak ngerti sampai sekarang itu ya. Tapi saya mulai seduh kopi. Saya bilang, dia lagi pilih baju. Saya mulai duduk, saya mulai nonton, saya mulai santai. Sudah belum? Ini lagi mau turun, lagi pilih tas gitu ya. Kemudian saya mulai berdiri, saya mulai ambil dompet saya mulai siap-siap. Sudah belum? Dia turun. Wah, kan masih jauh waktunya.
Saya lihat dia dan saya puji, wih cantik banget istri saya. Dia pun gembira, dia happy. Kemudian pada jam 1 sudah pas kami naik mobil, dia yang ngomong, sorry ya telat kita. Nggak apa-apa, saya bilang, kan lebih penting kamu daripada meeting ini. Wah, dia happy dan surga terjadi teman-teman di mobil gitu ya. Nggak perlu dia yang berubah. Saya yang berubah. Dan bukan perubahan besar, perubahan kecil. Seringkali kita minta Tuhan merubah hal-hal besar dalam hidup kita, padahal kita sendiri bisa menjadikan perubahan besar itu dengan perubahan kecil. Yaitu apa? Fokus pada roh Allah yang ada dalam hidup kita. Fokus kita selama ini selalu keluar ke dunia, dan kita minta Tuhan rubah dunia yang demikian harus besar. Padahal andaikan kita masuk ke dalam, fokus ke dalam roh kita, dan perubahan kecil yang kita lakukan membawa perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ke belakang akan kita lihat kenapa bisa terjadi perubahan besar. Tetapi roh Allah sanggup mengatasi semuanya. Dan tubuh kita adalah roh Allah. Kalau kita tidak lagi pada fokus pada dunia, tapi kemudian masuk hidup di dalam roh, fokus hidup kepada Allah, teman-teman, kita akan temukan roh Allah bekerja dan membantu kita mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi di luar sana di dunia. Nah, lanjut ya. Next berikutnya. Sehingga yang harus kita lakukan dicangkok. Cangkok itu bagaimana? 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Dicangkok itu, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dicangkok itu mengikatkan diri pada Tuhan. Ketika kita mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ketika saya mulai jatuh cinta pada Yesus, dunia saya berubah. Saya terikat dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang saya inginkan. Apa yang ingin Tuhan agar saya lakukan, itu yang saya ingin lakukan. Prioritasnya berubah. Kesukaannya berubah. Saya dulunya suka banget, maaf, nonton video-video, kalau sekarang tuh buka website yang nggak perlu dibuka gitu ya, yang pornografi. Waduh, susah banget ketika itu teman-teman. Karena apa? Nah, karena waktu itu saya jatuh cinta pada dunia. Tetapi ketika saya jatuh cinta pada Yesus, saya mengikatkan diri pada Yesus, saya berubah. Apa yang saya suka berubah. Kemudian saya waktu itu masih tinggal di rumah paman saya, di rumahnya sepupu saya ya, nebeng di sana, numpang gitu. Nah, sepupu saya ini sekutu, temen dalam apa? Dalam kejahatan gitu ya, dalam dosa. Waktu itu kalau beli VCD, beli DVD porno gitu ya, bareng. Sehingga dia heran, kok saya sudah nggak demen lagi begitu. Malah demennya dengar lagu-lagu rohani, demennya dengar apa? Dengar radio-radio rohani. Kok berubahnya drastis? Dia bingung. Kemudian om saya lihat juga. Dia bingung. Kok Ferdi bisa berubah? Dan dia suruh anaknya agar ngikutin saya. Yang nggak bisa, anaknya nggak bisa ikutin saya. Karena apa? Karena anaknya tidak terikat dengan apa yang terikat pada saya, yaitu Tuhan. Slide berikutnya. Apa mereka yang mulutnya penuh dengan buah terlarang nggak bisa makan buah-buah roh. Mereka yang mulutnya penuh dengan buah terlarang tidak bisa makan buah-buah roh. Demikian juga sebaliknya, mereka yang mulutnya penuh dengan buah-buah roh atau hidupnya penuh dengan buah-buah roh, mereka nggak bisa makan buah-buah terlarang gitu. Teman-teman, ini yang terjadi kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan. Kita menjadi satu roh dengan Dia. Apa yang Dia suka, kita suka. Apa yang Dia pengen, kita pengen. Dan itu pasti kebaikan. Dan ini teman-teman yang membawa kita kepada kebebasan. Kalau teman-teman masih ngerasa kok sulit banget ya kok ya. Sulit banget untuk terlepas ya dari ikatan ini, dari ikatan itu. Nah sekarang saya mau ajak ngomong. Lihat hari-harimu. Apa yang menghabiskan sebagian besar waktumu, perhatianmu, pikiranmu, energimu, tenagamu, apa? Dalam konteks ini, dalam hal ini nih, dalam seperti yang di slide nih, bisa dibilang apa yang kau makan tiap-tiap hari.
Kalau buah terlarang yang memenuhi mulutmu, memenuhi hidupmu, nggak aneh. Kita nggak lapar dengan hal-hal surgawi. Nanti kalau udah sakit perut, baru mau rubah dietnya gitu ya. Teman-teman, kita harus ambil keputusan, seperti yang saya jelaskan di awal. Untuk apa? Untuk terikat dengan roh Tuhan. Sehingga mulut kita pun atau hidup kita pun penuh dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita penuhi hidup kita. Nah, masalahnya kita setengah-setengah dalam memutuskan. Kadang-kadang kita mau enaknya aja. Kita pengen agar hidup kita berbuah. Iya, betul. Next slide. Kita pengen hidup kita berbuah. Kita pengen Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Kita sudah ikut SHDR. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Tetapi ternyata itu belum jadi keputusan. Itu baru angot-angotan kalau istilah saya. Setengah hati memutuskannya. Kita tahu ada panggilan level 10 dari Tuhan untuk hidup kita. Tahu Tuhan, waktu di SHDR, aku dapatkan bahwa Tuhan punya panggilan level 10 untuk hidup kita. Tapi apa yang kita lakukan? Iman dan gaya hidup kita levelnya level 5. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa mencapai panggilan level 10, mewujudkan panggilan level 10 dari Tuhan untuk hidup kita, tapi iman dan cara hidupnya level 5. Nggak mungkin. Untuk bisa menanggung buah yang lebat dan berat, maka batangnya harus kuat. Untuk itu, kita perlu kuat batangnya. Dan cara lakukannya dengan apa? Bagaimana batang kita harus kuat? Dengan cara kita dicangkok pada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Banyak orang bertumbuh dewasa dalam kepintaran dunia, tapi tidak bertumbuh dewasa dalam kepintaran spiritualnya. Nah, ini penting. Banyak dari kita kemudian berhenti pendidikan spiritualnya di masa anak-anak dan berharap pendidikan spiritual anak-anak ini dapat bantu kita untuk menghadapi tantangan hidup dewasa. Seringkali kita bermimpi, teman-teman. Kita mimpi ini. Pengalaman spiritual yang kita ingat, kemudian gaya hidup spiritual yang kita praktekkan, ternyata itu kita bawa dari mana? Dari sekolah minggu. Ya nggak bisa. Kita harus bertumbuh. Harus bertumbuh, teman-teman. Nggak aneh kalau kemudian kita jatuh lagi karena apa? Nggak bertumbuh. Kita malas untuk bertumbuh, kita malas untuk dicangkok karena apa? Karena untuk dicangkok, next slide. Pertama-tama kita harus terluka. Cangkok itu batangnya beda. Antara batang pokok dengan batang yang satu beda. Batang pokok kita Yesus. Kita batang yang satu, kita mau dicangkok, ditempelkan kepada Yesus, berarti kita harus dicopot dari batang yang lama. Ya. Harus diluka. Ya, oke, waktunya pendek ya, 15 menit lagi. Kita harus dicopot, harus terluka. Nah, banyak orang nggak mau terluka. Kadang-kadang karena untuk jadi terluka tuh nggak nyaman, harus keluar dari kebiasaan, dari kenyamanan yang sudah kita alami selama ini, dari pertemanan yang mengasihkan, dari gaya hidup yang sudah terbiasa kita begini. Ketika itu Tuhan minta saya, ketika saya mulai jatuh cinta sama Tuhan, ketika saya tahu Tuhan punya panggilan bagi saya untuk mewartakan kasih Tuhan, saya tahu saya nggak bisa tinggal di tempat yang lama dengan cara hidup yang lama, nggak bisa ketika itu. Saya harus memutuskan pindah dari rumah tempat saya tinggal ketika itu, karena nggak sehat lagi. Di sana ada kebiasaan dan saya bisa dengan mudah terus-terus jatuh dalam dosa, saya mesti pindah. Saya mesti pindah dari teman saya, pergaulannya nggak bagus, waduh, nggak nyaman nih. Ketika itu saya memutuskan untuk pindah, dapat tantangan.
sepupu saya yang tadi, yang saya cerita ya, teman bersekutu dalam dosa, begitu saya pindah, saya bilang saya mau pindah, saya nggak mau begini lagi. Dia mulai cibir saya. Dia mulai sakitin saya. Bukan cuma saya yang disakitin, orang tua saya disakitin. Dia telepon ke kampung saya. Tante, bukan mau ganggu ya, bukan mau ikut campur urusan rumah tangga orang ya, tapi saya kasihan, Ferdi kan saudara saya. Ferdi sekarang seneng lagu rohani, terus-terusan ke gereja. Kayaknya dia mau jadi Romo. Waduh, langsung orang tua saya panik kan. Mama saya bingung. Kenapa begitu? Apa nggak bisa cari pacar, Fer? Nanti mama jodohin. Aduh, terluka saya kan, harga dirinya. Astaga, saya bilang. Saya terus. Teman-teman, saya terus. Nggak apa-apa, saya terus dalam Tuhan. Wah, saudara saya nggak tinggal diam. Dia bilang, wah, dibilang Romo belum mempan. Dia telepon papa saya, Om, maaf ya, bukan mau ganggu rumah tangga orang, bukan mau iseng, mau apa, tapi kan Ferdi saudara saya. Dia rupanya bukan mau jadi Romo, dia homo. Astaga, paniklah papa saya kan, dimarahinnya saya apa. Aduh, saya terluka. Tapi saya sungguh-sungguh mau bertumbuh, karena saya tahu Tuhan sediakan rancangan bahagia dan indah buat saya. Saya biarkan terluka, karena saya sadar luka adalah tempat di mana cahaya masuk. Saya pernah baca ini di satu tempat, teman-teman. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk. Katakanlah, di mana obat bisa masuk, seperti orang disuntik, itu kan dilukai, tapi obatnya masuk. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Teman-teman, memang dalam proses pertumbuhan, dicangkok pada Tuhan, kadang-kadang kita harus terluka dalam arti nggak nyaman, malu, nggak biasa, dan kadang-kadang penuh resiko. Tapi percayalah, ada kekuatan dan kuasa Tuhan dalam luka kita. Tuhan bentuk kita jadi sempurna. Nah, berikutnya, bukan cuma karena terluka, next slide, seringkali karena kita rasa, aduh, dicangkok sama Tuhan, ini lama ya. Anak muda sekarang nggak sabar nih, nggak sabar. Kita nggak sabar. Karena apa? Karena sekarang kita dididik untuk jadi instan. Kita pengen pengalaman spiritual itu sama seperti pengalaman di media sosial. Kalau kemudian kita nggak suka, nggak menyenangkan, bisa kita slide ke atas, kayak di TikTok gitu ya. Kalau misalnya momen-momennya sedang membosankan, bisa kita cepetin kayak di YouTube gitu. Itu yang kita mau, itu yang kita mau. Kita jadi generasi yang instan. Padahal, do not rush, lihat di slide-nya ya, do not rush. For God's secret is patient. Everything that is meant to be will come at the designated time. Yesaya 40 ayat 30-31 katakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak lesu, jalan tidak lelah. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi seringkali kita pengennya cepat, teman-teman. Kalau perlu kita ambil jalan pintas. Kita nggak tahu bahwa jalan pintas adalah jarak terpanjang untuk mencapai satu tujuan. Saya mau ulang. Kita nggak sadar seringkali jalan pintas adalah jarak terpanjang untuk sampai ke tujuan. Teman-teman, kalau zaman dulu di kampung saya, itu ada buah yang belum matang, biar bisa cepat matang oleh pedagangnya, itu dikarbit. Apa kabar buah yang dikarbit biar cepat matang? Cepat busuknya, teman-teman. Jangan mau diburu-buru, biarin, dicangkok dan berproses bersama Tuhan. Banyak dalam pengalaman saya pelayanan, saya lihat teman-teman yang maunya ambil jalan pintas. Di komunitas ini kok lambat ya? Saya nggak dapat kesempatan nih untuk jadi WL, untuk jadi keyboardist, untuk jadi begini dan begitu. Lambat banget nih, lambat banget.
Memang betul kadang-kadang ada yang juga keterlaluan komunitasnya nggak kasih waktu, nggak kasih kesempatan. Tetapi saya rasa di banyak tempat bukan karena harus berproses. Banyak orang sekarang gara-gara YouTube bisa bikin podium tanpa harus berproses. Mau podiumnya, mau mimbarnya, tapi nggak mau prosesnya. Mau spotlight-nya teman-teman, tapi nggak mau prosesnya. Apa yang terjadi dengan teman-teman saya yang demikian, di komunitas ini nggak dapat kesempatan, langsung pindah ke komunitas yang lain. Di komunitas yang lain dapat kesempatan, kemudian dia pengen lebih lagi, nggak dikasih, pindah lagi ke komunitas yang lain. Pertanyaannya di mana mereka sekarang? Mereka tidak ada di komunitas manapun. Mereka terhilang. Sedangkan kami, teman-teman, saya lihat juga di sini orang-orang yang setia nih di Magode, mereka yang setia untuk berproses di dalam Tuhan, matangnya, teman-teman, matangnya, sungguh-sungguh matang yang ranum. Dan bertahannya jangka panjang. Dan buah-buahnya banyak dan lebat. Karena apa? Batangnya kuat, sanggup. Saya kadang-kadang mikir juga, kenapa usia sekarang saya baru ada di orang muda dalam tanda kutip ya, dalam saya mimpin begitu. Sekarang udah anaknya 4 gitu. Saya kadang-kadang kesel juga. Aduh, Tuhan malu misalnya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan bilang memang butuh proses. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Mereka yang cepat-cepat itu tadi gampang busuk, gampang binasa. Jangan pernah pilih jalan yang cepat, teman-teman. Ikutin proses di dalam Tuhan. Dicangkok sama Tuhan, memang harus sabar. Berikutnya. Nah, kalau bicara sabar, berarti bicara tenang. Bicara tenang ini, seringkali kita ngalamin nih, teman-teman ya. Udah panjang proses di dalam Tuhan. Kemudian kita alamin saat-saat yang tenang gitu ya. Stagnan. Saat-saat ini kadang-kadang bikin kita panik justru. Aduh, kok nggak maju ya? Kok di sini-sini aja ya? Teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman bahwa ketenangan datang sebelum pengetahuan. Keheningan mendahului pewahyuan. Itu yang saya dapat lewat pengalaman saya di pelayanan. Ketenangan datang sebelum pengetahuan, keheningan mendahului pewahyuan. Roh Kudus ini, teman-teman, dia ini Alkitab katakan, Yesus yang katakan bahwa ia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah kuajarkan, dan dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapa. Bahkan hal-hal yang rahasia. Nah, hal-hal yang rahasia itu diteriakan atau dibisikin, teman-teman. Dibisikin, nggak mungkin rahasia teriak. Itu namanya bukan rahasia. Untuk bisa bisik itu harus tenang. Kadang-kadang dalam diam, dalam sepi, dalam intim. Intim itu nyaman walau dalam diam. Sehingga ketika kadang-kadang ada suasana tenang dan diam dalam hidup rohani kita, kita jangan bilang ini stagnan. Tapi coba bilang ini intim. Coba mulai intim dalam Tuhan, bersama Tuhan, walau di dalam diam. Dan mulai dengar Tuhan kasih kita dalam tanda kutip pewahyuan, rahasia-rahasia ilahi. Dalam apa yang disebutnya ya? Peribahasa kita sering disebut air beriak, air yang nggak tenang, tanda tak dalam. Air tenang justru menghanyutkan, air tenang yang dalam. Nah, jangan takut kalau dalam kita dicangkok sama Tuhan gitu ya, nempel sama Tuhan, ngerasain saat-saat diam, stagnan. Jangan bilang stagnan, bilang ini saat-saat intim. Dan mulai dengerin, buka telinganya, Tuhan mau omong apa sih? Gitu, teman-teman. Ketenangan mengawali pengetahuan. Ya, oke. Berikutnya, disciple. Next slide. Disciple by the word or by the world. Ketika kita dicangkokkan, teman-teman, nah, kita mulai terikat dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita pada kerinduan kebenaran firman Tuhan. Mau nggak mau, Roh Kudus yang akan ini. Begitu kita terikat, Roh Kudus membuat kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Next, di next text-nya. Nah, ini dia.
Karena ketika dicangkok, kenapa Tuhan bikin kita rindu sama kebenaran firman Tuhan? Karena kita nggak akan ngerti, nggak akan paham kebohongan lawan kalau kita tidak tahu kebenaran dari Tuhan. Semua akan kita anggap benar dan abu-abu. Dan akhirnya kita kompromi. Tapi kalau kita tahu kebenaran, nggak akan kompromi. Untuk hemat waktu, next slide. Nah, di bawah tekanan, mereka yang terikat dengan Tuhan, mereka yang dicangkokkan kepada Tuhan, ini akan terlihat hasilnya di bawah tekanan. Ketika berada di bawah tekanan, kita nih, murid-murid Tuhan yang dicangkokin kepada Tuhan, yang terikat dengan Tuhan, ketika berada di bawah tekanan, hanya mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan kuasa justru ketika di bawah tekanan. Saat-saat ini kan saat-saat penuh tekanan ya teman-teman ya, saat-saat pandemi dan krisis ini. Dan kita ditekan sedemikian rupa. Kalau masih ingat pohon zaitun, buah zaitun. Buah zaitun itu ketika dia diperas dan dia keluar, nah minyaknya ini teman-teman yang ditunggu-tunggu. Nah, tetapi kalau isinya minyak ditunggu-tunggu, kalau isinya bukan, nah ini dia maksudnya itu. Ketika dunia menekan kita, kalau selama ini isinya itu bukan roh Allah di dalam kita, yang keluar itu apa? Yang dihasilkan oleh mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan, tidak dicangkokkan kepada Tuhan adalah apa? Ketika dipres, yang muncul jangan-jangan ketakutan. Yang muncul kompromi. Yang diproduksi kecenderungan untuk menyendiri nih, solitude. Yang muncul ketika dalam tekanan, suasana hati yang berubah-ubah nih, moodnya berubah-ubah. Yang muncul di dalam tekanan, bagi mereka yang tidak dipenuhi Roh Kudus, ini nggak sabar, marah. Tetapi mereka yang terikat dengan Roh Kudus, semakin ditekan, kuasa Roh Kudus semakin keluar dalam hidup mereka. Mama saya bawa waktu itu ke Singapura, ke Universal Studio. Dia nggak mau main yang serem-serem. Saya bilang, saya juga nggak mau, saya juga penakut, nggak berani yang serem-serem. Ketika itu main apa ya? Yang lain pada main serem-serem, saya lihat Jurassic Park. Oh ini kelihatannya ini cuma itu doang tuh ngeliatin dinosaurus, replika-replika yang bisa gerak-gerak. Mah naik ini aja saya bilang. Saya nggak tahu itu roller coaster di dalam ruangan, teman-teman. Saya nggak tahu, sungguh. Pertama awal-awal kami masih ketawa-ketawa, hahaha, basah-basah sedikit gitu ya ngelihat dinosaurus gerak-gerak. Lama-lama kenapa nanjak? Waduh, tiba-tiba nukik. Waduh, mama saya mulai teriak-teriak, Yesus, Yesus katanya. Di dalam satu ban itu kan bersepuluh apa bertujuh gitu ya. Saya sama mama berdua orang Indonesia, yang lainnya saya rasa bukan orang Indonesia tuh ya, pakai sorban. Nah, mama saya mulai teriak, Yesus, Yesus. Saya mulai bilang, mah, saya bilang gitu. Aduh, dia bilang, begitu nanjak teman-teman, dia mulai teriak, Yesus, 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 Yesus. Saya bilang, mah, jangan, jangan. Begitu di atas tiba-tiba ketemu dengan apa itu? Dengan T-Rex yang mulutnya terbuka, kita masuk, terus meluncur ke bawah kan? Begitu meluncur, dia teriak dengan kencang, Yesus, 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 Yesus. Waduh, sampai di bawah. Orang-orang akhirnya nggak ada yang teriak ngeliatin dia, teman-teman. Sampai di bawah muka saya merah, saya bilang, Mama, saya bilang, bikin malu aja. Kan kita mesti toleransi. Yang lain itu bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, saya bilang. Mama saya bilang apa? Dia pegang saya. Lu mah nggak ngerti, katanya. Cuman Yesus doang yang bisa tolong gua, katanya dia bilang begitu. Waduh, saya bilang. Teman-teman, di situ saya belajar. Mereka yang sungguh-sungguh dicangkokkan, yang terikat dengan Tuhan, dengan Roh Allah, ketika berada dalam tekanan, yang keluar adalah Roh Allah. Kuasa Roh Kudus yang keluar. Mereka tidak akan takut, mereka nggak akan kompromi, mereka nggak akan mood swing, mereka nggak akan solitude menyendiri, mereka nggak akan tidak sabar, mereka nggak akan marah. Tetapi Roh Kudus dan buah-buah roh yang muncul bahkan ketika mereka berada di dalam tekanan. Next slide. Jadi Roh Kudus ini rahasianya, teman-teman. Ketika bicara dicangkokkan, di-stack kepada Yesus, to stack on you, kalau bahasa poster tadi, terikat pada Tuhan, itu rahasianya adalah Roh Kudus. Ketika kita terikat pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, Roh Kudus bekerja.
Roh Kudus inilah nafas dari gerak kerinduan spiritualitas kita. Maksudnya gini, Roh Kudus ini yang mendorong kita rindu akan hal-hal yang ilahi. Roh Kudus ini api cinta kita akan Kristus. Roh Kudus ini, Alkitab katakan, dia yang akan terus-menerus mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan mengenal siapa Yesus lebih dalam. Makanya di poin ketiga ditulis, Roh Kudus yang membawa kita kepada kedalaman akan Tuhan. Saya nggak kenal, sungguh-sungguh Roh Kudus ini, teman-teman. Saya nggak kenal. Saya pikir Roh Kudus ini sensasi gitu ya. Roh Kudus ini suasana pada saat pencurahan. Roh Kudus ini manifestasi, saya pikir ya. Roh Kudus ini satu kuasa begitu. Saya pikir begitu. Tetapi dalam hidup pelayanan ketika saya mulai tambah setia, saya mulai tahu dan sadar bahwa Roh Kudus ini pribadi, teman-teman. Roh Kudus ini bukan sekedar sensasi, Roh Kudus ini bukan sekedar manifestasi, bukan. Tapi dia ini pribadi. Karena Roh Kudus ini yang tinggal di dalam kita, hidup Kristen menjadi mungkin dan bahkan menyenangkan. Karena kan orang Kristen disuruh pikul kuk tiap hari, sangkal kiri, pikul salib gitu ya. Nggak mudah, berat. Tetapi lewat Roh Kudus, makanya Yesus bilang, lebih baik kalau aku pergi ke surga, karena kalau tidak, Roh Kudus tidak akan datang. Dialah roh penolong, katanya. Saya bingung kadang-kadang, maksudnya apa? Kan bagus Yesus ada di bumi. Tapi ternyata biar Roh Kudus yang nolong, karena lewat Roh Kudus, kita beroleh kekuatan untuk menjalani hidup Kristiani, sehingga menjadi sangat mungkin dan bahkan menyenangkan. Roh Kudus yang membawa rahasia kehidupan Kristen menjadi sungguh dan penuh kuasa. Next slide. Saya sudah percaya, Kak, tapi saya tidak rasa. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya Roh Kudus itu bukan sensasi. Roh Kudus itu bukan emosi, teman-teman. Roh Kudus bisa menggerakkan sensasi, bisa menggerakkan emosi, tapi sensasi dan emosi tidak dapat menggerakkan Roh Kudus. Sensasi dan emosi bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Ketika itu saya berdoa. Waktu itu umur saya 19-20, teman-temannya, kejadiannya kurang lebih 20 tahun yang lalu berarti ini. Saya berdoa tiap-tiap hari. Saya punya altar khusus, yaitu lemari yang tingginya kurang lebih 1,5 meter doang, tempat saya naruh buku, di atasnya saya taruh patung Bunda Maria, Yesus, salib, dan lilin. Saya berdoa. Dan ketika itu saya nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Saya nyanyi dengan sungguh dan tiba-tiba saya rasakan satu sensasi. Saya rasakan satu emosi dan tiba-tiba saya rasakan, hadirat Tuhan. Dalam. Hati saya bergetar, bukan cuma hati, badan bergetar. Saya bilang, luar biasa Tuhan, amin. Saya bilang, tiba-tiba langsung saya ingat, saya punya nenek itu lagi sakit di kampung. Saya langsung angkat telepon, Mah, tolong pergi saat ini juga ke rumah emak, tumpang tangan bilang, dalam nama Yesus sembuh, saya bilang gitu. Karena saya lagi dalam hadirat Tuhan nih, saya rasa Tuhan bekerja. Mama saya bingung, papa saya bingung, kenapa lu tiba-tiba pagi-pagi kok begini? Saya lagi doa, langsung mereka bilang, kerasukan doa. Mereka bilang gitu ya. Saya bilang, bukan, ini Roh Kudus bekerja, tumpang tangan. Saya bilang, sekarang juga. Mereka panik, tapi akhirnya mereka ikutin saya. Mereka tumpang tangan, datang ke rumah nenek saya. Ternyata sembuh belum? Waktu itu belum sembuh, teman-teman. Tidak sembuh waktu itu. Saya bingung kok nggak sembuh ya, kenapa? Kali waktu lain, saya diundang untuk pelayanan di kampus saya waktu itu. Saya waktu itu ditunjuk mendadak, tolong pelayanan ya, bawa firman. Saya bilang, nggak bisa kalau mendadak, saya bilang. Kalau mau pujian aja, penyembahan, nyanyi aja, bisa, saya bilang. Saya nge-WL, kita semua nyanyi aja, udah itu aja. Karena nggak ada pilihan, akhirnya itu. Orangnya sedikit, 7 orang. Kami menyembah, teman-teman, nyanyi. Waktu itu cuma 3 lagu. Di lagu ketiga, kami menyembah Tuhan. Saya lupa lagunya apa, tapi sungguh-sungguh kami nyanyi. Dan hadirat Tuhan yang sama, yang saya rasakan ketika kemudian saya suruh mama saya tumpang tangan ke emak saya, itu muncul. Saya rasa lagi. Aduh Tuhan, saya bilang, saya rasa lagi. Dan ketika saya buka mata saya, rupanya yang lain pun rasa.
Yang lain ikut keluar air mata, menangis gitu ya. Teman-teman, ketika itu saya bilang, aduh, dahsyatnya Tuhan. Tapi waktu itu karena ini bukan orang-orang karismatik, saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya diam aja. Saya diam. Setelah selesai kami tutup dengan Bapa kami kemuliaan dan tanda salib. Selesai. Mereka bukan orang karismatik, tapi mereka rasakan juga hadirat itu. Waktu itu kemudian kami duduk, mulai ngobrol dan dibagikan konsumsi. Konsumsinya itu roti, teman-teman. Begitu roti dibagikan, kami mulai makan roti. Bertujuh itu. Tiba-tiba salah satu pesertanya adalah kakak senior yang paling tua. Bahkan sudah jadi asisten dosen ketika itu. Dia makan roti dan tiba-tiba dia teriak. Loh, dia bilang gitu. Kenapa kak? Kata saya. Dan kemudian dia bilang, saya sembuh loh. Saya sembuh loh. Dia teriak, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Dia senang sekali. Sembuh gimana? Aduh, kalian nggak tahu, sudah 2 minggu saya nggak bisa makan. Karena sakit leher saya. Udah pergi ke dokter, dikasih obat. Setiap makan susah, minum pun susah sudah 2 minggu. Tapi kok sekarang saya sembuh? Puji Tuhan, kata dia. Tiba-tiba dalam hati Roh Kudus bicara sama saya. Memberikan pengertian. Ini bukan soal sensasi. Ini bukan soal emosi. Tetapi ini soal roh Tuhan yang engkau dapatkan. Di situ saya sadar, oh, Roh Kudus bukan sensasi, bukan emosi. Bukan, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Dia Tuhan sendiri. Dan ajaibnya, teman-teman dikatakan, Roh Kudus ini tinggal di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya bingung, bait ini apa? Ternyata tempat tinggal, tempat kediaman. Roh Kudus bukan cuma numpang, Roh Kudus bukan cuma seperti tamu atau orang datang ke hotel, nginep sementara, kemudian pergi. Enggak. Tetapi alamatnya adalah tubuh kita, diri kita. Dia punya alamat Roh Kudus, yaitu diri kita. Dia tinggal. Wah, ini luar biasa. Makanya seringkali kita cari Roh Kudus kemana-mana. Kita lupa sebenarnya Roh Kudus ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam bait ini. Kalau dia tinggal di sini, teman-teman, jadi aneh kadang-kadang kalau kita bilang, Tuhan tambahkan aku Roh Kudus. Apa yang mau ditambah? Orang udah ada di sini gitu pribadinya, teman-teman ya. Ada di sini gitu. Kalau Roh Kudus ada di sini, dan kita terikat dengan Roh Kudus, teman-teman, kita nggak minta tambah apa-apa. Enggak. Bukan Roh Kudus yang harusnya ditambah di dalam kita, tetapi kita yang tambah diri kita kepada Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya yang kita minta lebih dan lebih lagi, tapi kita yang memberikan diri kita kepada Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Itu kebenarannya. Bukan Roh Kudusnya yang kita minta lebih dan lebih lagi, karena dia pribadi yang ada di dalam kita. Tetapi diri kitanya yang memberikan hidup kita lebih dan lebih lagi kepada Roh Kudus. Mengikatkan diri pada dia, dicangkok menjadi satu roh. Apa yang dia inginkan menjadi kita inginkan, apa yang dia rasakan menjadi kita rasakan, apa yang dia rindukan menjadi kerinduan kita, dan apa yang dia rencanakan bagi hidup kita akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sore hari ini yang saya mau sharingkan. Kenapa penting dicangkokkan kepada Yesus, kepada Roh Kudus? Karena dengan demikian kita beroleh kekuatan. Dengan demikian, hidup Kristiani menjadi mungkin dan menyenangkan. Dengan demikian, kita melihat bagaimana kita bertumbuh dengan bantuan besar yang memang Tuhan sudah sediakan, yaitu apa? Siapa? Roh Kudus. Yang tender, yang lembut, yang manis, yang sayang sama kita. Saya minta tim pujiannya boleh bantu. Boleh bantu. Kita mau angkat satu lagu pujian yang tadi itu aja, angkat refrennya, kemudian kita menyembah, setelahnya saya berdoa. Bisa tolong dibantu tim pujiannya? Hadiratmu. Mari teman-teman kita angkat pujian ini, penyembahan ini sebagai doa kita.
katakan dari awal, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Kialalana masik kialalala mayara da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  masik kialalala kialalala masik kialad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 a. Tuhan, kalau sore hari ini kami berkumpul Tuhan, dengan satu kerinduan agar hidup kami tidak terlepas daripadamu, tetapi justru Tuhan agar kami terikat dengan Engkau, menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Engkau rindukan menjadi kerinduan kami. Apa yang Engkau inginkan menjadi keinginan kami Tuhan. Dan kami berjalan di dalam kebenaran. Sehingga kami tidak menjadi bulan-bulanan Tuhan, dunia yang mengecoh kami dan membuat kami salah jalan, salah tujuan. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang membantu kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Biar pribadi Allah yang tinggal bersama dengan kami menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Karena kami tidak sanggup kalau cuma sendirian Tuhan. Terlalu rapuh kami. Tuhan lihat segala kelemahan kami. Tuhan lihat segala kecenderungan salah kami Tuhan. Tetapi kami percaya diri karena Kristus bersama dengan kami. Tuhan, kiranya saat ini Tuhan, sore hari ini, lihat hati kami. Apa yang ada di dalam sana. Mari Tuhan tilik dengan dalam. Dan Tuhan lihat apakah kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jika Tuhan, kami belum sungguh terhadap Tuhan, kami mohon ampun. Tapi saat ini juga,
kami mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kami tahu Tuhan adalah jawaban. Tuhan yang sanggup membawa kami pada kemenangan. Kemenangan yang sejati, Tuhan. Yang kami sungguh-sungguh rindukan. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi budak dari dunia ini. Tapi biarkan Tuhan, Roh Kudus-Mu membawa kami jadi pemenang. Menjadi orang-orang muda Tuhan yang sanggup berdiri di hadapan semua orang karena kami berlutut di hadapan Tuhan. Kami biarkan Tuhan hari-hari kami sibukkan Tuhan dengan penyembahan kepada Tuhan. Kami sibukkan dengan Roh Kudus yang sangat-sangat kami rindukan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, kami bisa berani berdiri dan menghadapi dunia ini. Tuhan, mari saat ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Masuk sampai kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan hadirkan damai dan tenang Tuhan dalam hati anak-anak Tuhan saat ini. Biarkan kami tidak takut lagi Tuhan, karena bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi roh yang penuh dengan kemenangan. Roh Kudus-Mu Tuhan, ini yang kami rindukan. Saya mau ajak teman-teman di saat-saat ini menyembah Tuhan. Mari menyembah Roh Kudus. Buka mic-nya semua. Mari menyembah dengan bahasa doa. Teman-teman, tim pujian bantu kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihat betapa kami rindu Tuhan. Atas hidup ini yang membedakan kami dari dunia Tuhan. Kami punya Roh Kudus.
Dia yang besar. Apapun yang terjadi di masa lalu, di masa ini, dan di masa yang akan datang, kami tahu semuanya akan baik-baik saja. Karena Roh Kudus beserta dengan kami. Kau akan bela kami, Tuhan. Kami tidak akan terjatuh, Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami akan berdiri tegap karena Engkau yang pegang kami. Dan saat ini murnikan kami, anak-anak Tuhan. Bakar kami, Tuhan, dengan api surgawi, sehingga kenajisan tidak tinggal di dalam kami, Tuhan. Tetapi Roh yang Kudus, Tuhan, yang memberkati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, biarkan kami, Tuhan, mengikatkan diri kami tiap-tiap hari padamu. Dan biarkan kami menjadi mesbah doa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk papa kami. Kami berdoa untuk mama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan. Untuk teman-teman kami dimanapun berada, kami berdoa, Tuhan, bagi mereka, Tuhan. Untuk mereka yang sakit dan menderita, kami berdoa. Pakai kami, Tuhan. Pakai kami. Jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Sehingga tidak egois hanya untuk diri sendiri, Tuhan, yang kami inginkan, tidak. Tapi kami tahu ada rencana yang lebih besar, Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kami. Pakai kami. Khususnya lewat persekutuan doa ini, Tuhan Yesus. Pakai kami, Tuhan. Lewat Imagode, Tuhan, biar kami memberkati banyak orang muda, Tuhan. Amin. Tuhan, izinkan kami, Tuhan, membawa urapan dan hadirat-Mu kepada banyak orang muda, Tuhan. Ya lalala masik ya rada pakai kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tim pujian, mari tutup doa ini. Silahkan naikkan refren lagu ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Katakan, hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi kami. Stefan, bantu angkat sembah Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin, amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan.